Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional atau antar negara. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian membaca materi perdagangan antar daerah atau antar negara, maka diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan dengan baik. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan baik. Kemudian siswa dapat memberikan contoh kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara dengan baik. Siswa dapat menyebutkan faktor pendorong, penghambat kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara dengan baik. Dan siswa dapat menyajikan analisis keunggulan dan kelemahan ruang serta pengaruhnya terhadap interaksi antar daerah, antar pulau, dan antar negara dengan baik. Nah, kita lanjutkan pada pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Yang kita ketahui dulu sebelum mengenal uang, kita melakukan kegiatan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan dengan sistem barter. Nah, untuk perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan perdagangan antar daerah adalah perdagangan atau kegiatan jual beli atau kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan antar pulau atau antar daerah. Nah, tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain 1. Untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini biasanya harganya misalnya di Pulau Jawa dijual ke pulau lain itu berbeda harga jualnya. Kalau di Pulau Jawa misalnya harganya 1.000, di pulau lain 2.000. Nah, keuntungannya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Misalnya dulu produknya hanya dijual di Pulau Jawa, sekarang meningkat lagi di luar Pulau Jawa. Otomatis untuk pangsa pasarnya lebih luas. Adapun faktor pendorong seseorang untuk melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga daerah. Nah, adapun manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah yang satu dengan daerah yang lain yaitu 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, kita lanjutkan ke pengertian perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan adanya ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, pelakunya dinamakan eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, pelakunya dinamakan importir.
Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu satu, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Jadi saling tukar menukar barang atau jasa antar negara. Dua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Tiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Bentuk kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor diantaranya 1. Memberi kemudian kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan produksi. Faktor pendorong ekspor diantaranya 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara menurut Sardono Sukirno pada tahun 2010 yaitu 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dari dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara yaitu 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dikatakan dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara saja. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Nah, di sini negara-negara menunjukkan kedaulatannya. Pada perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sedangkan pada perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Cukup sekian pertemuan ini. Sebelum kita akhiri, kalian bisa mengerjakan soal latihan. 5 soal latihannya yaitu 1. Jelaskan pengertian perdagangan. 2. Berikan contoh aktivitas perdagangan di lingkungan sekitarmu. 3. Sebutkan manfaat perdagangan antar negara menurut Sardono Sukirno. 4. Jelaskan pengertian ekspor dan impor. 5. Rudi menjual barang kerajinannya sampai ke luar negeri. Rudi berperan sebagai titik-titik. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.